prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas, yaitu aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. Aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang guru dalam konteks mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi harmonis antara mengajar itu sendiri dengan belajar. Suatu pembelajaran akan bisa disebut berjalan dan berhasil dengan baik manakala ia mampu mengubah diri peserta didik dalam arti yang luas serta mampu menumbuh kembangkan kesadaran peserta didik untuk belajar, sehingga pengalaman yang diperoleh peserta didik selama terlibat di dalam proses pembelajaran itu dapat dirasakan manfaatnya secara langsung bagi perkembangan pribadinya. Prinsip-prinsip pembelajaran itu sangat berkaitan dengan segala komponen pembelajaran, baik yang menyangkut apa dan bagaimana peran guru dalam pembelajaran, ke arah mana sebenarnya pembelajaran harus dilaksanakan, maupun menyangkut apa, mengapa, dan bagaimana agar peserta didik dapat terlibatkan aktif dalam pembelajaran. Prinsip pembelajaran terbagi menjadi 13, yaitu prinsip aktivitas, prinsip motivasi, prinsip individualisasi, prinsip lingkungan, prinsip konsentrasi, prinsip kebebasan, prinsip peragaan, prinsip kerjasama dan persaingan, prinsip apresiasi, prinsip kerelas, prinsip efisiensi dan efektivitas, prinsip globalitas, dan permainan dan hiburan. Strategi pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran, strategi bisa diartikan sebagai suatu pola umum tindakan guru peserta didik dalam manifestasi aktivitas pembelajaran. Sifat umum pola itu berarti bahwa macam-macam dan sekuensi atau urutan tindakan yang dimaksud tampak digunakan atau diperagakan guru peserta didik pada berbagai ragam event pembelajaran. Dengan kata lain, konsep strategi dalam konteks ini dimaksudkan untuk menunjuk pada karakteristik abstrak serangkaian tindakan guru. Perbedaan rasional antara strategi yang satu dengan strategi lainnya yang secara fundamental atau mendasar agar seorang guru dapat melaksanakan tugas profesionalitasnya, diperlukan wawasan yang mantap mengenai kemungkinan strategi pembelajaran sesuai dengan tujuan-tujuan pembelajaran lainnya. Sudah selesai saya akan melanjutkan materi. Adapun pengelompokan strategi pembelajaran. Dalam hal ini ada dua pengelompokan, yaitu pengelompokan oleh Gagne dan Briggs dan pengelompokan oleh Bruce, Joyce, dan Marshall. Pengelompokan Gagne dan Briggs dari segi peraturan, guru dapat dibedakan menjadi pembelajaran oleh seorang guru dan oleh suatu tim guru. Dari segi hubungan guru peserta didik terjadi dapat dibedakan pula menjadi tatap muka dan dengan perantara media cetak maupun audiovisual. Adapun dari segi peserta didik dapat dibedakan menjadi pembelajaran klasikal, kelompok besar atau kelompok kecil, 5-7 orang peserta didik. Dari pembelajaran individual, struktur event pembelajaran. Struktur event pembelajaran dapat bersifat introvert atau tertutup. Artinya, segala sesuatunya telah ditentukan secara relatif ketat, misalnya yang sering dilakukan oleh para praktikan calon guru. Misalnya para praktikan ini tak berani mengembangkan dari persiapan mengajar yang telah disusun dan sudah disetujui oleh dosen pembimbing atau guru pamonnya. Kita masuk dalam materi pengelompokan Bruce, Joyce, dan Marshall Will. Pengelompokan ini lebih konferensif dibandingkan dengan pengelompokan oleh Gagne dan
Bruce, Joyce, dan Marshall mengemukakan 3 klasifikasi model-model pembelajaran atau mengajar. Ada 3 kelompok. Yang pertama, klasifikasi model-model interaksi sosial. Yang kedua, klasifikasi model-model pengelolaan informasi. Yang ketiga atau yang terakhir, klasifikasi model-model personal humanistik. Jadi kesimpulannya ialah prinsip kurikulum dapat juga dikatakan sebagai aturan yang menjiwai perkembangan kurikulum. Prinsip tersebut juga mempunyai tujuan agar kurikulum yang didesai atau dihasilkan sesuai dengan permintaan semua, yakni peserta didik, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Prinsip-prinsip pembelajaran ini sangat berkaitan dengan segala komponen pembelajaran, baik yang menyangkut peran guru dalam pembelajaran dan agar dapat membantu peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran.